Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali ketemu dengan Simbo. Simbo sedang ini berada di sebuah situs purbakala yang disebut dengan Candi Penataran, dikenal pada umumnya dengan sebut Candi Penataran, yang berada di wilayah Penataran, masuk Kecamatan Legok, Blitar, Jawa Timur. Jadi lokasi ini dulu hampir 2 tahun yang lalu sudah Simbo vlog juga. Tapi memang tidak banyak saat itu Simbo mereview karena posisi datang ke lokasi setelah menembah bersembahyang kemudian turun hujan. Kebetulan hari ini Simbo bisa datang lagi sampai tempat ini ingin mereview kembali lebih dalam masalah lokasi yang disebut dengan Candi Penataran. Lewat para ahli arkeolog diketahui bahwa inilah yang disebut dengan Candi Palah lewat Kakawin Negara Kertagama, sesuai juga dengan penemuan prasasti yang berada di lokasi ini disebut dengan prasasti Palah. Jadi menurut prasasti ini dan lewat prasasti ini atau prasasti Palah ini, pembuatan Candi Palah ataupun Candi Penataran ini dibangun di era Raja Srenga yang merupakan raja terakhir dari Terah Kediri Berdiri, kemudian digantikan oleh Ken Arok mendirikan Wangsa Singosari ini tadi. Jadi lokasi ini dibagi, kalau Simbo diberikan gambaran, dibagi beberapa wilayah. Jadi ada wilayah Jobo atau luar, wilayah tengah, kemudian wilayah pusat. Seperti di belakang Simbo yang merupakan mandala, yang merupakan simbol dari Gunung Giri Mandara yang lewat kepercayaan Hindu saat ini atau aliran Shiva Buddha ini tadi merupakan simbol dari mencarinya air suci atau Tirto Amrto ini tadi. Jadi pada umumnya candi-candi pemujaan yang beraliran Siwa ini tadi memang didukung oleh tempat pemujaan yang menyimbolkan sebuah gunung, simbol dari mencari Tirto Amerta atau air keabadian ini tadi. Selain itu memang fungsi dari bangunan yang melambangkan giri ini tadi atau gunung Amerta ini tadi memang untuk tawaf nih. Jadi ritual tawaf ini bukan cuma dikenal lewat agama Islam, tapi dalam ajaran aliran Buddha, aliran Hindu pun ada juga disebut dengan tawaf. Cuma penyebutan mungkin agak berbeda nih. Jadi seperti juga bentuk dari Candi Borobudur. Memang kalau Anda pernah datang ke Candi Borobudur itu dari bawah sampai atap memang candi di luar penuh relief, juga ada jalan untuk tawaf sampai ke puncak ini tadi. Dan di sini pun dari beberapa wilayah bagian antara bagian Jobo atau luar, bagian tengah sampai bagian inti ini tadi dipenuhi dengan relief-relief. Jadi relief ini melambangkan wiwitan atau kawitan penciptaan makhluk hidup sampai kesempurnaan menjadi manusia ini tadi, juga tentang penguruatan dari penguruatan makhluk hidup ini tadi. Selain itu memang di sini ada bagian dari candi ini tadi ada patirtan. Jadi tempat identik lah, kalau tempat pemujaan itu identik pasti ada tempat patirtan atau tempat untuk menyucikan, juga sarana air sarana sumber air untuk sarana penyucian dari ritual ataupun alat-alat ritual yang akan digunakan untuk sebuah tata cara atau ritual keagamaan atau keyakinan atau pemujaan di eranya. Jadi lewat prasasti Palah dan juga lewat tulisan dari Jawa Barat bahwa pernah seorang dari Jawa Barat berguru ke Jawa Timur ini tadi, tapi kemudian karena lokasi asraman ini atau tempat pemujaan ini terlalu keduniawian, kemudian beliau kembali lagi ke Jawa Barat ini tadi. Jadi lokasi ini memang berada di bawah Gunung Kelut. Sesuai dengan prasasti memang dibangun untuk pemujaan kepada Dewa Palah atau Dewa Girinata kalau versinya Kakawin Negara Kertagama sebagai raja gunung atau ibaratnya dewa yang menguasai gunung. Jadi Candi Palah ini dibikin untuk wujud penghormatan karena terhindarnya kerajaan Kediri dari yang dipimpin oleh Raja Srenga atau Prabu Kertajaya, terhindar dari letusan Gunung Merapi yang terlalu kasarnya ngomong mengakibatkan kerajaan era itu hancur lah ibaratnya. Kita ketahui bahwa kerajaan dari era Kediri sampai Majapahit pun banyak tempat-tempat itu dihancurkan oleh faktor alam, terutama faktor gunung meletus ini. Selain itu memang
kalau Simbok melihat bentuk bangunan ini tadi sangat mirip memang dengan posisi Candi Sewu di Jawa Tengah. Jadi kita tidak bisa menampik bahwa di Jawa Timur ini pun seorang Empu Sendok mendirikan Wangsa Isana, kemudian keturunan-keturunannya ini berkuasa terutama dari era Raja Erlangga, menguasailah pemerintahan di wilayah Jawa Timur ini, otomatis dalam segi pembangunan bangunan-bangunan candi pun akan tidak jauh berbeda dengan asal yang memang Medang Kawulan Kuno ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Makanya bentuk relief, bentuk candi dan juga batu-batu unsurnya ini tadi tidak agak berbeda jauh dengan bentuk candi, terutama Candi Sewu dan candi apa namanya, Pelausan ini yang berada di daerah Jawa Tengah ini tadi. Jadi memang untuk sebuah tempat pamujan, banyak orang tidak paham, dikira saat ini tempat pamujan itu cuma tempat pamujan khusus. Pada tempat pamujan ini dibagi biasanya 3 wilayah. Jadi wilayah wilayah luar ini karena di era kerajaan itu sangat memegang teguh tatanan kasta. Jadi kasta sudra atau kasta paling rendah itu tidak boleh memasuki wilayah tempat para kasta waisa ataupun kesatria melakukan persembahyangan. Jadi di tempat ini pun dibagi 3 wilayah. Untuk satu khusus kasta sudra atau orang-orang biasa ini bisa bersembayang. Kemudian kasta yang kesatria, waisa dan kesatrianya juga tempat inti tempat pemujaan untuk tempat para brahwana, wiku dan begawan ini tadi. Jadi wilayah ini sangat luas sebenarnya karena dibagi beberapa sub ini tadi. Selain itu memang tempat ini ada peseramannya. Jadi tempat pemujaan, kemudian ada tempat peseraman. Peseraman inilah tempat untuk menimba ilmu para yang ingin belajar menjadi wiku ataupun resi ini tadi. Kemudian tempat ini pun juga menjadi tempat interaksi antara masyarakat biasa mengaturkan upeti ataupun seserahan kepada para begawan untuk mencukupi kebutuhan seorang begawan ataupun wiku yang mengurus di sebuah tempat pemujaan ini tadi. Selain pun itu mendapat memang dari keluarga raja yang berkuasa di eranya. Jadi memang sebenarnya wilayah sebuah tempat pemujaan, terutama candi pemujaan yang bukan pedarman, itu memang agak luas lokasinya karena dibagi beberapa sub ini tadi. Dan kalau saat ini tersisa seperti ini sebenarnya hampir cukup lengkap bagi saya karena memang sangat jelas bagi saya dengan relief yang tertinggal juga bentuk-bentuk candi itu denahnya sangat jelas banget bahwa di sini itu memang sebuah candi yang sangat besar yang digunakan untuk wujud syukurlah seorang raja ini bahwa negerinya atau kerajaannya ini terbebas dari bencana. Dan itu benar Simbok juga ingin mengupas masalah Raja Srenga ini karena memang dari Raja Erlangga pecahnya kahuripan Medang Kahuripan ini tadi sampai di era Raja Jayabaya sampai Raja Srenga ini jadi penuh banget dengan pertaikan. Kalau ini dilihat dari Google Map, lokasinya hampir garis lurus ke arah barat daya kalau nggak salah nih, ke arah utara ke barat dikit ke situs Adan-Adan yang kemarin saya kupas lokasinya. Jadi ini ada garis lurus. Kalau secara denah energi, jadi candi ini dibuat bertujuan sebenarnya untuk ini melindungi atau ngemong atau mengku atau memayungi lokasi kota raja atau kediaman khusus raja terutama dari akhir-akhir Raja Erlangga berkuasa. Kemudian Medang Kahuripan ini pecah menjadi 2, Jenggala dan Panjalu ini tadi. Jadi memang masalah Prabu ya atau raja yang berkuasa dari Raja Erlangga sampai terakhir Raja Srenga ini masih banyak yang belum bisa saya pribadi buka karena banyak banget peninggalan yang tidak terbuka atau terap ini. Terutama ini Raja Kameswara sebelum Raja Srenga ini tadi yang lewat penelusuran saya merupakan ayah kandung dari seorang Ken Arok ini tadi. Nah, karena Raja Kameswara ini peninggalannya tidak banyak tertinggal, ibaratnya kayak seperti hilang atau dihilangkan nih tadi. Jadi saya agak ada sebuah kebingungan apa hubungan antara Raja Srenga dengan Kameswara ini tadi. Ini belum nanti Raja Jayabaya. Jayabaya dikatakan moksa. Padahal ini ada prasasti yang ditulis di era setelah seorang raja mengalahkan Raja Jayabaya, kemudian dikalahkan oleh mantu atau anak Jayabaya ini memberikan sebuah tanah sima kepada masyarakat yang membantu mengalahkan seorang raja yang mengalahkan Prabu Jayabaya ini tadi.
Jadi memang banyak banget nggih, masih kisah-kisah dari masa lalu yang harus saya buka juga, tapi memang saya butuh referensi lagi terutama, dari prasasti juga lontar-lontar, walaupun jiwa-jiwa masa lalu itu banyak bercerita, tapi saya masih agak mencari garis merah ini tadi agar bisa pas saya bercerita. Jadi memang dari lokasi ini saya dapatkan merupakan sebuah tempat pemujaan, memang dibuat di era Raja Srengga atau Prabu Kertajaya yang merupakan raja terakhir dari Trah Kediri yang kemudian dikalahkan oleh Ken Arok ini tadi. Nah, itu yang dapat Simbok Wedar dari interaksi energi di lokasi tempat ini. Semoga bermanfaat dan kita sebagai keturunan dari leluhur-leluhur kita di Nusantara ini bangga dengan peninggalan-peninggalan beliau dan setidaknya ikut menjaga agar anak keturunan kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan leluhurnya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.